Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang pertama, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Coba kalian amati untuk gambar di bawah ini ya. Dayu dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, Dayu dan teman-teman sedang kerja bakti atau kerjasama membersihkan kelas. Kemudian apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Setuju ya, karena dapat memperingan pekerjaan dan kelas menjadi lebih cepat bersih karena dikerjakan secara bersama-sama. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Pernah ya, kalian setiap harinya ada atau melaksanakan piket kelas. Dan bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Nah, yang jelas merasa senang ya, karena mau membersihkan kelas bersama teman-teman. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Di sini ada gambar Dayu dan teman-teman sedang melakukan musyawarah. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu kepada teman-teman. Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut, kata Dayu. Jadi alat yang perlu disiapkan Dayu dan teman-temannya ada kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga untuk menyambut atau membersihkan kelas dalam lomba kebersihan antar kelas. Jadi kerjasama sangat diperlukan ya, dengan kompaknya si Dayu dan teman-teman. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Di sini ada kelompok alat kebersihan dan kegunaannya. Mari kita temukan untuk artinya. Yang pertama itu ada kemoceng. Nah, kemoceng kita cari artinya. Kemoceng itu adalah apa? Coba kalian baca di sebelah kanan, kelompok sebelah kanan. Kalau kemoceng adalah untuk pembersih debu ya. Kalau kemoceng itu pembersih debu. Kemudian ada kain pel. Di sini kalau untuk kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kalau vas adalah tempat bunga. Nah, itu jadi makna dari masing-masing kata yang kita temukan dalam percakapan Dayu dan teman-temannya tadi. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugasnya masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Jadi banyak manfaatnya di sini ya, kalau kelas kita bersih. Selain kita bangga, juga membuat kita menjadi atau menjaga hidup sehat. Bisa kalian amati di sini ada ciri kelas yang bersih. Ada apa aja ciri kelas yang bersih? Tidak ada sampah berserakan,
Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan kelas juga tersusun rapi. Kelas dicat dengan warna yang menarik. Nah, jadi itu ciri-ciri kelas yang bersih. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, kalian pasti tahu gerakan menyapu lantai itu seperti apa. Nah, seperti ini ya contohnya di gambar. Coba kita perhatikan, di sini ada 3 gerakan. Yang pertama gerakan kepala ya, digelengkan. Gerakan tangan itu tangan saat menyapu, dan gerakan kaki itu saat melangkah. Nah, jadi itu 3 gerakan yang bisa digunakan menari saat melakukan atau menyapu lantai. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa. Coba dinding gendang ini membentuk apa dan dinding tifa ini membentuk apa? Kalau dinding gendang ini membentuk pola segitiga, sedangkan untuk dinding tifanya ini membentuk pola segi 4 dan segitiga, atau bisa juga membentuk layang-layang. Nah, jadi ini dah dengan melihat gambar gendang dan tifa ini kita bisa mengingat kembali bangun datar. Masih ingatkah kalian dengan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar? Kita mengulang kembali di sini pengertian atau mengenai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kita ulangi kembali. Di sini kalau sisi itu adalah garis yang ada di bangun datar. Nah, garis-garisnya ini ya, ini namanya sisi. Sedangkan untuk titik sudut, kalau sudut itu yang di pojok ini ya, ada gambarnya ini. Nah, ini namanya sudut. Dan kalau titik sudut itu adalah pertemuan atau titik yang mempertemukan 2 garis pada bidang atau bangun datar. Tentu kalian di sini masih ingat untuk segitiga sama sisi, jumlah ruas garis sampai sudutnya ada 3. Segitiga sama kaki juga ada 3 ya, kemarin di pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk segitiga, nah ini segitiga siku-siku, jumlah ruas garis sampai sudutnya juga ada 3. Segitiga sembarang 3 juga. Dan kemudian untuk bangun datar yang selanjutnya ada, ya kalian masih ingat untuk bangun datar yang ini. Nah, ini adalah bangun datar belah ketupat. Kalau untuk belah ketupat, sisi, sudut, dan titik sudutnya ada berapa? Coba kalian amati dulu di sini. Coba kita hitung, sisinya ada 4, titik sudut 4, dan sudutnya ada 4. Itu untuk belah ketupat. Nah, ini adalah layang-layang, jumlah ruas garis, titik sudut, dan sudutnya juga ada 4. Yang selanjutnya ada persegi. Kalau persegi juga ada 4 ya, jumlah ruas, titik sudut, dan sudutnya. Untuk persegi panjang ada 4 juga, sisinya, titik sudut, dan sudutnya. Nah, ini untuk jejer genjang juga ada 4. Untuk trapesium 4 ya, ada sisi 4, titik sudut 4, dan untuk sudutnya pun juga ada 4. Kalau ini adalah bangun datar segi 5, maka sisinya ada berapa? Ada 5, titik sudut 5, dan sudutnya ada 5. Bangun datar selanjutnya ada segi 6. Kalau segi 6 ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudut 6 dan sudutnya ada 6 juga. Bangun datar yang selanjutnya di sini ada lingkaran. Kalau lingkaran sisinya ada berapa? Ada 1, titik sudutnya 0, dan sudutnya juga 0, tidak ada ya. Karena tidak ada garis yang tidak ada titik sudut yang mempertemukan 2 garis. Kemudian tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Sekarang kita menentukan bangun datar ini sesuai dengan titik sudut dan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Contoh yang pertama ini untuk gambar gajah yang pertama, banyak sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Itu udah diberi contoh untuk gambar yang B. Nah, itu jumlahnya sisi 3, sudut 3, dan titik sudutnya juga 3. Kalau untuk gambar gajah yang kedua, di sini banyak sisinya 4, sudut 4, dan titik sudutnya 4. Nah, mari kita cari dari gambar masing-masing gambar ini. Mulai dari, nah kalau B ini kan sudah ada 3 ya. Dan kita cari yang lainnya. Kalau untuk yang
gambar yang A ini ada berapa? Coba kalian hitung. Sisinya ada 4 tidak? Ya, kita hitung ya. Yang gambar A ada 1, 2, 3, 4. Nah, banyak sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya ada 4 juga. Lalu untuk gambar yang C di sini ada 4 juga ya. Untuk yang D ada berapa ini? Yang D itu ada 3, sisi 3, sudut 3, dan titik sudutnya ada 3 juga. Kemudian yang E di sini ada 4. Kita ke banyak sisi, sudut dan titik sudutnya ada 4. Kemudian gambar yang F. Nah, ini kalau gambar yang F ada berapa? Coba kalian amati dan kalian hitung. Untuk yang F itu ada 1, 2, 3 ya, sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, dan titik sudutnya juga ada 3 ya. Nah, untuk gambar selanjutnya yang GHI, kalian bisa cari atau kalian coba jawab sendiri ya. Yang GHI ini ada masuk dalam sisi sudut dan titik sudut 3, atau masuk ke dalam sisi sudut dan titik sudut yang 4. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Sekarang kita kelompokkan sesuai dengan sisi, titik sudut, dan sudutnya. Nah, di sini ada 2 kotak. Yang pertama di sini adalah bangun datar berbentuk segi 4, dan yang kedua di sini bangun datar berbentuk segitiga. Kita kelompokkan dengan masing-masing atau sesuai dengan bentuk bangun datarnya. Kalau yang pertama ini segi 4, yang kedua segi 3, kalau yang ketiga segi ada 4 ya, ada 4. Dan kemudian nomor 4 di sini masuk segitiga ya, ada 3. Kemudian untuk yang nomor 5 ini masuk dalam segi berapa? Segi 4. Untuk yang bangun datar nomor 6 dan 7 bisa kalian cari sendiri atau bisa kalian hitung ya. Masuk dalam kelompok segi 4 atau masuk dalam kelompok segi 3. Ini untuk pembelajaran yang pertama, subtema 2 pembelajaran pertama. Sampai bertemu di pembelajaran yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.